Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai mengkaji, mempelajari kitab Asy-Syarhu wal Ibanatu ala Usuli Sunnah wa Diyana wa Mujanabatul Mukhalifin wa Mubayanatu Ahlil Ahwa al-Mariqin. Kalau kita terjemahkan judulnya, ini agak panjang memang, Asy-Syarah, penjelasan, wal Ibana juga maknanya kurang lebih sama. Al Ibana itu abana yubinu, menjelaskan, ya, penjelasan tentang prinsip-prinsip sunnah dan prinsip-prinsip agama, serta menjauhi atau kalau bisa dikatakan membantah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi dan menjauhi ahlil ahwa, pengekor hawa nafsu yang menyimpang dari agama. Itu kalau terjemahan secara bebasnya. Tapi buku ini disingkat dengan wahwal masyhur bil ibanati as-sughra. Al-ibana as-sughra. Karena di sana ada ibana al-kubra, yaitu kitab yang ada juga di depan antum ini. Ini yang sughra, yang kecil, ini adiknya, ini kakaknya lah sudah. Ya. Meskipun kalau besarnya sama. Ini cuma 1 jilid, ya. Kalau ini di rumah saya ada 7 jilid. Itu bedanya. Kalau besarnya sama kalau sekarang ini. Tapi kalau yang kubro, kakaknya ini, yang seniornya ini, kurang lebih kalau di perpustakaan saya ada 7 jilid. Nanti akan kita sampaikan sedikit lagi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukbari, yang disingkat dengan Al-Imam Ibnu Battah, yang meninggal pada tahun 387 Hijriah. Dan kita akan memakai buku ini dengan tahqiq. Tahqiq itu ada komentar, ada penelitian hadisnya, ataupun apapun yang berkaitan dengannya yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ini buku ini asalnya tulisan Imam Ibnu Battah, kemudian ada footnote-nya, istilahnya begitulah, tahqiq atau footnote yang berisi komentar ataupun masalah menghukumi hadis sahih atau dhaif
oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizallahu ta'ala. Langsung saja kita baca dulu muqaddimah dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, halaman 5 yang bawa buku. Yang nggak bawa buku nggak tahu halaman berapa. Ya, kita anjurkan untuk mengcopy atau menfotokopi. Kalau mungkin bisa di PDF-nya juga tidak ada masalah. Yang penting ada panduannya. Nah, setelah Syekh Ali bin Hasan membawakan muqaddimah berupa khutbatul hajah, innal hamdalillah, seperti yang sudah kita baca tadi di awal kajian. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, ini muqaddimah Syekh Ali bin Hasan menukil saja sebagian besarnya dari muqaddimahnya Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Ibana Al-Kubra. Ya, kita baca langsung dari buku aslinya, muqaddimah yang dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan di kitab itu. Ya, antum lihat yang Ibana Sughronya, ana lihat yang Kubronya. Sebenarnya panjang muqaddimah itu, Syekh Ali hanya menukil sebagian yang beliau rasa penting. Amma ba'du, kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, ya ikhwani asamanallahu wa iyyakum min ghalabatil ahwa wa musyahanatil ara. Wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menjaga kita semuanya dari dikuasai oleh hawa nafsu ataupun oleh permusuhan logika atau kesesatan logika. Wa a'adzana wa iyyakum min nusratil khata wa syamatatil a'da, dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari membela kesalahan ataupun menggembirakan musuh-musuhnya. Wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman wa zakharifi asyaitan, dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari fitnah zaman atau akhir zaman dan perhiasan-perhiasan asyaitan. Imam Ibnu Battah memulai dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selayaknya untuk senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyombongkan diri. Karena di luar sana banyak al-fitan, banyak kesesatan, banyak penyimpangan. Kita memohon kepada Allah, kata beliau pertama meminta jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kesesatan, oleh penyimpangan, ataupun kotoran-kotoran pemikiran. Entah kotoran kesyirikan, kebid'ahan, atau kotoran filsafat atau ilmu kalam dan lain sebagainya. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai menolong, membela kesalahan. Ini kita mohon kepada Allah, karena banyak orang yang karena fanatik golongan, entah golongan itu berupa ormas atau berupa yayasan atau berupa instansi pendidikan atau karena satu ma'had, kemudian dibela kesalahannya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus punya prinsip al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran yang wajib untuk diikuti. Kebenaran yang wajib untuk dibela. Kebenaran lebih dari segalanya. Bahkan lebih daripada orang tua kita sendiri. Orang tua kita salah, ya kita salahkan. Apalagi selain itu. Ya. Guru kita salah, kita salahkan. Tidak ada kata-kata, oh karena dia guru saya harus kita bela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Oh karena dia suka ngasih saya fulus, saya bela mati-matian meskipun salah. Naudzubillah min dzalik. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Makanya kata beliau, kita mohon kepada Allah perlindungan dari membela kesesatan, kesalahan, ataupun membela musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh al-Islam. Dan kita mohon juga perlindungan kepada Allah dari ghiyariz zaman, perubahan zaman, fitnah akhir zaman. Karena sekali lagi
Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga tersirat dalam doa pada waktu kita tasyahud salat, minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, faqad kathara al-mughtarrun bitamwihatiha. Sungguh banyak orang-orang yang tertipu dengan fitnah akhir zaman, dengan dihiasi oleh asyaitan, propaganda-propaganda yang indah. Kelihatannya ingin untuk memuliakan Islam, tapi pada hakikatnya justru malah merusak Islam dan kaum muslimin. Maka sering kita sampaikan, jangan lihat propaganda yang indah, lihat hakikatnya, timbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan manhaj para sahabat. Wa tabaha azzaighun wal jahilun bilubsati hullatiha. Banyak orang yang menyimpang, orang-orang yang jahil bangga memakai pakaian-pakaian fitnah tersebut. Karena banyak followernya, banyak pengikutnya, bangga. Padahal yang disampaikan kebatilan, yang disampaikan kesesatan. Terkadang orang melihat hanya apa? Dohirnya begitu indah, syiar-syiar Islam, ittiba'us sunnah, padahal di dalamnya akidah khawarij, akidah yang menyimpang dan seterusnya. Maka harus betul-betul seorang istilahnya modalkan al-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, diantaranya dengan belajar akidah-akidah salaf untuk melihat segala sesuatu dengan timbangan yang syar'i. Fa asbahna wa qad asabana ma asabal umam qablana. Maka kita sekarang ini ditimpa sebagaimana umat-umat sebelum kita ditimpa musibah bencana tersebut. Wa halal ladzi hadzarana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan telah menimpa kita semuanya apa yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, minal furqati wal ikhtilafi wa tarkil jama' wal i'tilaf, yaitu adanya perpecahan umat, munculnya berbagai macam kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Makanya Imam Ibnu Battah dalam bukunya ini di awal-awal kitab itu menyampaikan banyak riwayat tentang hadis perpecahan umat. Ya, di antara bedanya ya, kitab Ibana Kubro yang kakaknya dengan yang adiknya ini, kalau yang kakaknya ini disebutkan riwayat-riwayat berserta proi-proinya. Ini contoh. Hadis yang pertama kita baca. Haddatsana Abu Bakar Ahmad bin Ismail Al-Adami Al-Muqri fi Jamil Mansur qala haddatsana Al-Hasan bin Urfa bin Yazid Al-Abdi. Itu bedanya dengan apa yang ya adiknya yang junior. Kalau yang senior ini pakai penyebutan apa? Sanad istilahnya. Periwayatan-periwayatan disebutkan. Meskipun enggak semuanya sahih, ada yang dhaif. Makanya ada penelitian ditahqiq oleh para al-ulama. Kalau di sini ditahqiq oleh Syekh Ridha bin Na'san bin Mu'ti. Ini iparnya Syekh Albani rahimahullah taala. Nah, kemudian Syekh Ali menambahkan lagi, kita kembali ke Syekh Ali. Wa waqa aktsaruna alladhi anhu nuhina wa tarakal jumhur minna ma bihi umirna. Fa khalat lubsatal Islam wa nazat hilyatal iman. Maka banyak di antara kita yang jatuh dalam apa yang Allah telah larang, yaitu jatuh ke dalam perpecahan umat, masuk ke dalam kebid'ahan, kesesatan. Dan kita pun meninggalkan apa yang Allah perintahkan dari berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau pada halaman yang ke-7, kita nggak baca semuanya. Walillahi azza wa jalla uqubatun fi khalqi 'inda tarki amri. Allah akan menimpakan musibah bencana ketika manusia meninggalkan perintahnya, wa mukhalafati rusuli, ketika mereka menyelisih para rasulnya, fa us'ilat niranul bid'ah fid din, ketika mereka berpaling dari ajaran Allah dan Rasul, maka muncullah api bid'ah dalam agama, wasaru ila sabil mukhalifin, manusia pun ya berjalan di atas jalan-jalan yang menyimpang, fa asabahum ma asaba man qablahum minal umamil madin,
maka umat Islam pun ditimpa apa yang telah menimpa umat-umat sebelumnya dari perpecahan, keterhinaan. Wasinna fi ahlil asr alladzina waradat fihimul akhbar waruyat fihimul athar. Maka keadaan umat Islam pun sama dengan umat-umat yang telah Allah hinakan karena mereka berpaling dari ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimah dari Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya tadi Al-Ibana Al-Kubra. Meskipun sekedar ringkasan atau nukilan. Kemudian Syekh Ali berkata, wa hadzal kitab alladzi baina aidina al-ibanatus sughra kitabun hafilun yu'aliju ala wajazatihi hadzal waqi' al-mur al-alim. Kitab ini Ibana al-Sughra yang ada di hadapan kita merupakan kitab yang sangat berharga sekali yang insyaallah bisa mengobati apa yang menimpa umat ini dari keterhinaan, dari keterpurukan, bidalail kitab wil al-azim, yaitu dengan dinukilkannya banyak dalil-dalil dari Al-Quran al-azim, wa hujjah di sunnatin nabil karim, dan dengan hujjah dari sunnah Rasulullah SAW, wa hadi salafis salihin, dan dengan petunjuk para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in taujihan ilal aqidatis sahihah, yang mana buku ini akan mengarahkan kita semuanya kepada akidah yang sahihah, wa irsyadan ilal manhajil haq, dan akan mengarahkan kita kepada manhaj yang hak. Kemudian muqaddimah setelah itu tentang masalah cetakan-cetakan buku ini. Buku ini pertama kali dicetak kata Syekh Ali sekitar tahun 1958. Ya, itu belum lahir ya. Ya, kita semuanya kecuali sedikit saja yang mungkin sudah lahir tahun 58. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada biografi singkat Imam Ibnu Battah. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu tahu siapa Imam Ibnu Battah penulis kitab ini. Di sini Syekh Ali cuma menukil dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ini kalau yang ada di rumah sekitar 28 jilid. Ini mulai sejarah Rasul sampai para ulama di zaman Imam Az-Zahabi, biografi ulama. Di antaranya biografinya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imamul Qudwah. Ini sudah masyhur, Ibnu Battah dikenal sebagai Al-Imam, sebagai suri teladan dalam agama. Al-Abid, seorang yang rajin ibadah. Al-Faqih, halaman 11. Al-Abid, Al-Ibadah, Al-Faqih, Al-Fiqih, Al-Muhaddith. Beliau ini lengkap. Dari segi hadis, beliau pakarnya. Dari segi fikih, beliau juga pakarnya. Meskipun beliau condong kepada mazhab Al-Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau adalah ahli dalam masalah al-aqidah. Syekhul Iraq, beliau ini adalah ulama di negeri Irak. Kunyah dan nama lengkap beliau Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah. Nama beliau Ubaidullah Ibnu Muhammad Ibni Hamdan Al-Ukbari Al-Hambali Ibnu Battah. Singkatnya Imam Ibnu Battah. Ibnu Al-Battah. Al-Battah itu disandarkan kepada gelar kakeknya yang dulu. Jadi Battah itu, Ibnu Battah ini disandarkan kepada gelar kakeknya. Dan kita untuk meringkasnya mengatakan penulis bernama Al-Imam Ibnu Battah, dan itu yang sering masyhur atau sering disampaikan oleh para ulama dalam kajian ataupun dalam kitab. Musannif kitab Al-Ibana Al-Kubra, kata Imam Zahabi, Imam Ibnu Battah adalah penulis kitab Al-Ibana Kubra. Ibana Kubra fi salasati mujalladat. Dulu zaman Imam Zahabi cuma 3 jilid. Tapi dengan adanya ditahqiq, kata Syekh Ali, wa qatubi aminu ilal antis atu ajza. Kalau kata Syekh Ali, yang sudah dicetak itu 9 jilid. Kalau di rumah ana masih ada 7 jilid, karena dulu masih dicetak 7 jilid. 7 jilid itu yang saya punya seperti ini. Ini Kitabul Iman. Masalah iman saja 2 jilid. Jadi ada 3 pembahasan yang saya punya di rumah. Kitabul Iman itu 2 jilid dengan tahqiq Ridha bin Na'san Mu'ti.
Kemudian ada lagi Kitabul Qadar tentang takdir, 2 jilid juga. Ya. Artinya apa di sini? Kita belajar ini belum apa-apa, masih banyak buku-buku yang luar biasa belum kita pelajari. Ya, sekali lagi, Kitabul Iman ini saja 2 jilid. Kemudian Kitabul Qadar tentang bab takdir 2 jilid juga. Kemudian 3 jilid berikutnya bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Jadi ada totalnya 7 jilid. Itu hanya pembahasannya 3. Masalah iman, takdir, masalah bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Nah, namun tadi kita sampaikan bedanya dengan yang sughra, di sini disebutkan riwayat-riwayat dengan sanadnya para perawi-perawinya. Rawa an Abil Qasim Al-Baghawi. Di sini disebutkan siapa guru-guru Al-Imam Ibnu Battah, ya. Tidak kita baca semuanya, di antaranya Abil Qasim, Imam Al-Baghawi dan seterusnya. Kemudian warahala fil kuhula. Beliau semasa hampir tua, ya, antara tua dan muda, masih beliau antara muda dan tua, beliau masih Masya Allah berkelana untuk menimba ilmu agama. Fasami Amin Ali bin Abi Al-Aqib di Damaskus. Beliau belajar ke Damaskus, di Syria. Wa Amin Ahmad bin Ubaid As-Saffar di Hims di Suriah juga. Wa Jama'. Ya. Wa haddatsa anhu, adapun murid-murid beliau di antaranya Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang paling masyhur. Ada yang lainnya juga. Kemudian qala Abdul Wahid ibnu Ali Al-Ukbari, lam ara fi syuyukhil hadits wala fi ghairihim ahsan hayatan min Ibnu Battah rahimahullah. Ada pujian dari ulama yang bernama Abdul Wahid bin Ali Al-Ukbari, aku belum pernah melihat di antara ulama-ulama hadis atau yang lainnya yang lebih istilahnya indah penampilannya dari Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Kemudian disampaikan di sini di antara pujian ulama terhadap beliau, qala al-Khatib haddatsani Abu Hamid Ad-Dalawi qala lamma raja Ibnu Battah min ar-rihla lazama baitau arba'ina sana. Setelah beliau menimba ilmu dari banyak para ulama keliling penjuru negeri kaum muslimin, beliau pun pulang ke Irak. Dan beliau menetap di rumahnya selama 40 tahun. Tidak banyak aktivitas kecuali menulis dan berdakwah dan mengajar. Itu saja. Bahkan dikatakan di sini oleh tadi perawinya, lam yura fi suqin. Belum pernah beliau terlihat di pasar. Kalau kita nggak di pasar Ustaz, tapi di mall. Ya, Samirawan itu kita. Namun beliau luar biasa. Waktunya betul-betul berharga, betul-betul barokah. Ya. Wala ru'ya muftiran illa fi id. Bahkan tidak pernah terlihat di luar makan-makan kecuali pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Artinya betul-betul waktunya dijaga di rumah, tentunya juga di masjid. Ya, artinya tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang untuk hal-hal yang mubah atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa kana ammaran bil ma'ruf, dan beliau senantiasa melaksanakan amar ma'ruf. Walam yablugh khabaru munkar illa ghayyara, dan beliau tidak pernah mendengar suatu kemungkaran kecuali beliau merubahnya, mengingkarinya. Ini sekali lagi beliau waktunya hanya untuk ibadah, untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Qala al-Atiqi tufiya Ibnu Battah wa kana mustajabad da'wah. Beliau terkenal sebagai salah seorang yang doanya banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita. Beliau meninggal dunia pada bulan Al-Muharram, tepatnya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram tahun tadi 387 Hijriah. Adapun lahirnya beliau tahun 304 Hijriah. Berarti usia beliau kurang lebih 83 tahun. Rahimallahu taala. Kemudian disampaikan di sini cerita langsung dari Ibnu Battah. Ibnu Battah cerita sendiri tentang perjalanan beliau. Ulitu sana arba'in wa salasimi'ah. Ibnu Battah bercerita, aku dilahirkan tahun 304 Hijriah. Artinya beliau ini termasuk ulama abad keempat Hijriah. Wa kana li abi bi Baghdad syuraka. Ayahku punya banyak teman di negeri Baghdad. Faqala lau ahadum, sebagian salah seorang dari mereka mengatakan,
ib'ats bibrika ila Baghdad. Kirimlah putramu ini ke Baghdad liyasmal hadis, untuk mendengarkan hadis dari para ulama di Baghdad. Ini dahulu, Masya Allah, orang-orang tua sangat getol untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama, di antaranya al-hadis. Ayah beliau mengatakan, wa shaghir, anakku masih kecil, ya mungkin masih SD lah. Qala ana ahmilu ma, kata temannya ayahnya, aku akan membawanya ke Baghdad untuk dia belajar. Masya Allah, support untuk apa? Belajar ilmu agama. Fahamalani ma'ahu, maka teman ayahku membawaku ke negeri Baghdad. Dulu anak kecil begitu, ya, mandiri betul-betul apa? Ya, tegar menghadapi kehidupan meskipun tanpa keluarganya. Fajitu faida bidumnani yuqra ali al-hadis. Aku pun mendatangi majelis seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Mani'. Faqala li ba'dhum sali syekh an yukhrija ilaika mu'jamahu. Sebagian yang hadir mengatakan kepadaku, mintalah kepada syekh untuk dia mengeluarkan kitabnya, kitab hadisnya. Fasa'altu ibnahu, aku pun meminta kepada putra sang ulama tersebut. Faqala nuridu darahima katsira. Untuk istilahnya mengeluarkan kitab itu butuh banyak uang. Faqultu li ummi taqun mulhamun akhudhuhu minha wa abi'uhu. Maka Ibnu Battah pun mengatakan, ibuku punya pakaian sutra, aku pun jual di pasar. Untuk apa? Mendapatkan kitab hadis tersebut. Itu dulu anak kecil belinya apa? Kitab, bukan beli pulsa. Kalau kita naudzubillah. Nah, itulah bedanya sudah. Qala summa aqra'na 'alal mu'jam fi nafrin khas fi nahwi asyrati ayyam. Kami pun membaca kitab hadis tersebut dalam waktu 10 hari. Masya Allah, 10 hari membaca apa? Kitab. Kalau sekarang habiskan apa? Game. Ini sekali lagi luar biasa. Wa dzalika fi akhir sana 15. Itu terjadi pada akhir tahun 315. Artinya beliau masih usia 12 tahun. Sudah belajar ilmu hadis dan fokus belajar, ya, sampai tadi mengkhatamkan kitab hadis dalam waktu 10 hari. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini oleh Syekh, qultu, Syekh Ali berkata, li Ibni Battah ma'a fadlihi awhamun wa ghalat. Beliau terkenal sebagai imam ahli hadis, tapi beliau memiliki banyak istilahnya ucapan-ucapan yang tidak benar tentang hadis. Di antaranya akan ada banyak riwayat-riwayat yang didoifkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu taala. Bahkan kata Syekh Albani di footnote-nya di sini halaman 14, kitab Ibni Battah hada ahaditsu ghairu musnada. Kitab Ibana Sughra ini hadisnya tidak disebutkan riwayat-riwayatnya. Wa yaghlibu al-katsir minha ad-dha'f, dan kebanyakan dhaif. Namun sekali lagi bisa kita gambarkan kurang lebihnya. Beliau membawakan misalnya satu bab hadis 10, yang 5 dhaif, yang 5 apa? Sahih. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Bukan dibuang semuanya, yang dhaif saja yang tidak apa? Kita pakai. Dan sudah sering kita sampaikan, dahulu para ulama ketika mereka sudah menyebutkan hadisnya, apalagi dengan sanadnya, itu mereka sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Artinya orang setelahnya silakan teliti, kok enak saja. Ya, minta apa? Instannya. Ya, man ahala faqad bari. Barang siapa yang sudah memberikan rujukan, lihat hadis ini kepada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, lihat sendiri, teliti sendiri. Itu kata para ulama, man ahala faqad bari. Namun sepakat ulama ahli sunnah mengatakan beliau adalah imamnya ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam masalah al-aqidah. Artinya apa yang beliau, itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita harus objektif. Yang salah kita katakan apa? Salah. Yang dhaif kita katakan dhaif meskipun dari ulama besar, ya. Kemudian Syekh Ali membawakan beberapa riwayat yang didhaifkan di sini. Baik, sebelum kita masuk kepada awal kitab, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Entah yang berkaitan dengan kitab ini atau yang lainnya, tafadhalu.
Nah. Subhat sama bid'ah itu bedanya. Iya, apa bedanya syubhat dengan bid'ah? Syubhat lebih umum. Bisa jadi syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran. Syubhatnya pengkeramat kuburan, penyembah kuburan. Seperti yang sering saya sampaikan, syubhat mereka diantaranya wali Allah itu masih hidup di alam barzah. Dalilnya mana? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilil amwat. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Kata mereka, para penyembah pengkeramat kuburan, berarti tidak apa-apa kita tawasul minta-minta kepada mereka karena mereka masih, ini syubhat. Tapi dalam masalah apa? Masalah apa ini? Syirik. Kalau dikatakan bid'ah, ya, bid'ah plus syirik, ya. Jadi syubhat itu lebih umum, ya. Kemudian syubhat itu juga masuk ke dalam masalah apa? Bid'ah. Ya, orang yang misalnya berzikir berjamaah. Apa dalil mereka? Syubhat mereka? Firman Allah, fadhkuruni. Berzikirlah kepadaku. Itu bentuknya jamaah antum. Ya. Berarti apa? Boleh berjamaah. Ini namanya syubhat. Ya, kalau bantah gampang. Yaitu kita lihat apakah Rasul pernah mempraktekkan seperti yang kalian praktekkan? Apakah Rasul pernah memahami hal itu sebagaimana mereka pahami? Tidak sama sekali. Bahkan sebaliknya para sahabat mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Paham ya? Syubhat lebih umum. Bahkan juga terkadang ada yang dianggap syubhat padahal tidak syubhat. Cuma orang itu yang belum apa? Belum paham. Jadi syubhat itu lebih umum. Terkadang ada yang dianggap syubhat padahal itu tidak syubhat. Kalaupun dikatakan syubhat tadi lebih umum. Ada yang syirik, ada yang bid'ah, dan seterusnya. Ya, kalau orang mertua masih melakukan banyak ritual kebid'ahan, ya harus seorang menantu memberikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dengan bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Ya, terus sampaikan entah dengan ucapan langsung atau paling tidak dengan kaset ceramah atau dengan buku. Kapan lalu ada ketika kita di Kalimantan kemarin, ada yang cerita, dia tobatnya itu karena apa? Melihat buku anaknya yang sudah masuk pesantren sunnah. Itu salah satu trik bisa. Ini sering kita sampaikan, kadang perlu orang tua atau mertua atau siapapun. Kadang kalau kita nasihati, egoisnya muncul. Sudah taruh aja buku tentang yang berkaitan bid'ahnya, syiriknya. Taruh aja di tempat mungkin dia duduk. Ya, kalau dia memang Allah berikan hidayah, ini sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah. Mungkin dia penasaran, akan dibuka bukunya. Ya, banyak jalan, yang penting tidak menyalahi syariat. Yang penting tetap ada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya punya teman yang mana dia sedang mencari kerja, belum ada istri dan belum ada pengeluaran lainnya. Namun tatkala ia melamar kerja, dia mensyaratkan agar diberi gaji di atas UMR dengan alasan jika tidak di atas UMR maka tidak akan cukup. Bagaimana hukum perihal masa di atas? Jangankan di atas UMR, di atas langit kadang ada langit lagi. Ya, adanya banyak yang masih belum puas. Ya, kalau malah cukup, kadang cukup relatif. Cukup itu apa maksudnya? Cukup beli villa? Ya. Kadang harus tahu diri. Kalau memang masalah itu sesuai dengan keahliannya. Artinya kalau kata-kata tidak cukup, ini tergantung relatif kadang. Orang yang sudah gajinya ratusan juta masuk korupsi, artinya nggak cukup. Ya, maka seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau dainya sering ngantuk atau bawaannya sering ngantuk? Kasih kopi. Ya. Tapi kadang ada, bahkan ada yang sempat curhat, Ustadz, anak kalau memberikan kajian masa tauhid rasanya kok nggak semangat. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini yang paling utama.
Ya, ini ada konslet mungkin, tidak tahu. Allah alam apa yang konslet. Ini perlu dibawa ke bengkel. Ya. Ayah saya dulu seorang tokoh agama dan dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan atau jimat berbentuk kaligrafi, tulisan atau semacamnya, digantungkan di dinding rumah. Alhamdulillah setelah saya mengenal mana salaf, semua raja itu saya bakar. Apakah bisa diampuni dosanya? Yang pertama, perbuatan yang tadi menyimpan jimat dan yang sejenisnya wajib tetap kita ingkari, itu syirik. Dan ulama mengatakan syirik dalam masalah jimat ada dua. Bisa syirik besar kalau dia meyakini jimat itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, itu syirik besar. Adapun sekedar dia menjadikan itu sebagai perantara, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang melindungi, namun ini sekedar perantara saja seperti obat, maka ini syirik kecil. Ya, kenapa dikatakan syirik kecil? Karena orang itu menjadikan sebab yang tidak ada dalilnya, tidak ada penelitian ilmiahnya, ini kategorinya syirik kecil. Nah, orang tua itu apakah termasuk yang pertama, yang kedua? Kalau yang pertama, pelakunya tidak mesti dia murtad dari Islam. Bisa jadi karena kejahilannya. Ya, dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Di sini ada dalil al-udzur bil jahal. Orang yang jahil diberikan udzur, tidak boleh dikafirkan. Artinya kalau misalnya orang tua itu meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat, kita husnuzon barangkali dia karena kejahilannya. Ya, kita masih boleh untuk memohonkan ampun kepada Allah. Selama kita masih belum bisa menvonisnya musyrik murtad, tetap wajib kita sebagai anak misalnya memohonkan ampun kepada orang tua yang meninggal dunia meskipun dulunya dia banyak berbuat kesyirikan. Ya. Ini nggak tahu, hari ini banyak curhatnya. Saya punya teman yang sudah ngaji, ini mertua, ini orang tua, ini teman, masya Allah. Saya punya teman yang sudah ngaji salah murni dan selalu memberi barang-barang yang terkenal setiap setelah gajian. Masya Allah, ini gimana, nggak cukup. Namun beliau punya utang ke saya dengan janji bulan depan dia membayar utangnya, tetapi dia mengingkari akadnya hingga berlalu 1 tahun lebih, belum dibayar-bayar. Apakah ini dolim? Yang pertama, dalam Islam segala hal itu pertengahan. Ya, dalam urusan utang piutang, Islam tidak mengharamkan, tidak juga membolehkan secara mutlak. Dalam artian, orang itu boleh berhutang kalau dia memang butuh atau darurat. Dan wajib untuk ada keyakinan untuk membayarnya. Ya. Bahkan dalam Al-Quran ayat terpanjang tentang masalah hutang piutang. Di situ ada isyarat, kata para ulama, Islam tidak melarang, tapi Islam juga membolehkan dengan ketentuan. Idealnya dengan ditulis. Harus ada akad yang jelas. Biar kalau ada yang dolim, ada yang berkhianat, ada bukti-buktinya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah punya harta, sedangkan dia masih punya utang, kalau dia nggak membayar, Rasul mengatakan matul ghani dzulmun. Orang yang sudah punya uang namun tidak mau membayar utangnya, ini adalah kezaliman. Ya, terkadang ada orang yang sok kaya, ya, sok masya Allah hidupnya kaya, bergelimangan dengan fulus istilahnya, neraktir sana neraktir sini, tapi naudzubillah min dzalik, utangnya berceceran di mana-mana. Nah, ini terkadang ada konslet, ya, ada yang perlu istilahnya ditaruh di bengkel orang-orang seperti ini. Ya, kalau orang itu miskin, memang belum ada kemampuan membayar, maka diberikan kelonggaran dalam Islam. Ya, wa antasaddaqu khair lakum, jika kalian bersedekah itu baik bagi kalian yang punya uang tersebut. Jadi dalam Islam pertengahan dalam menghadapi utang piutang. Jangan sampai tidak membayar ketika orang itu sudah punya harta tersebut. Ya, maka harus betul-betul kedua belah pihak memahami ini diatur dalam syariat Islam. Ya. Maka yang tidak membayar utang sedangkan dia mampu, itu kezaliman. Kecuali kalau nggak mampu, Allah memberikan kelonggaran. Bahkan tadi, jika kalian yang punya uang memberikannya kepada yang berhutang, itu lebih baik. Wa in kana dzu usratin fanadratun ila maisarah. Allah mengatakan jika mereka tidak sanggup membayar, berikan dengan waktu. Jangan malah disuruh bayar
bunganya, naudzubillah min dzalik, ini haram, ini riba. Ya, sekali lagi harus betul-betul pertengahan. Jangan kalau nggak utang gatal rasanya, naudzubillah min dzalik. Ya. Cuma tadi ada istilahnya gaya hidup yang sok tadi, ya, kayaknya sudah kaya raya, masya Allah gajinya luar biasa, naktir sana naktir sini, ya, masya Allah stilnya luar biasa, tapi nggak taunya, ya, utangnya di mana-mana, bahkan terkadang mencuri dari keluarganya. Jika iya, apakah doa kita mustajab? Ya, antum lihat anaknya atau orangnya yang berhutang kepada antum tadi itu betul-betul dia nggak mampu, atau ada udzur atau bagaimana. Tapi kalau memang betul-betul dia ini zalim, sudah punya harta, dia sudah betul-betul mampu, sudah antum tagih nggak mau bayar, maka kalau memang didoakan dengan kejelekan, antum berhak, tidak salah, ya. Karena dalam Islam boleh orang yang dizalimi mendoakan orang yang mendoliminya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.